Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya. Pada pertemuan 4 ini kita akan membahas mengenai diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik. Adapun materi diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik ini nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian 1 yang akan kita bahas hari ini dan bagian 2 yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai analisis retrosintesis dan diskoneksi pada senyawa ester dan amida ya. Jadi ada beberapa molekul obat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, yang bisa Anda lihat di slide. Silahkan dipelajari kembali ya. Oke, jadi pada pertemuan 3 lalu ya, kita sudah membahas bahwa senyawa ester dapat dibuat dari senyawa awal berupa asam karboksilat dan alkohol. Bisa juga dibuat dari suatu senyawa asam karboksilat anhidrat dan alkohol, atau bisa juga dari suatu senyawa asil halida dan alkohol. Adapun senyawa awal apa yang akan dipilih nantinya itu tentu tergantung dari beberapa pertimbangan sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Sebagai contoh, ini adalah senyawa metil salisilat ya. Misalkan kita ingin membuat suatu senyawa metil salisilat. Jadi senyawa metil salisilat ini merupakan molekul target atau senyawa yang ingin kita sintesis, senyawa obat yang ingin kita buat. Nah, bagaimana cara melakukan analisis retrosintesisnya? Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu ada gugus fungsi apa yang terdapat pada struktur metil salisilat R ya. Kemudian C, O, R-aksen. Nah, ini adalah ester. Maka oleh karena itu kita lakukan diskoneksi CO ester di sini. Nah, jadi namanya ini adalah diskoneksi CO ester sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ketika suatu ikatan didiskoneksi, maka akan dihasilkan sinton. Ada sinton yang bermuatan positif dan ada sinton yang bermuatan negatif. Dalam hal ini, karena ikatan yang putus adalah ikatan CO, di mana atom oksigen itu lebih elektronegatif sifatnya, maka bagian yang mengandung atom oksigen tadi kita jadikan sebagai sinton negatif, sedangkan bagian yang mengandung gugus karbonil kita jadikan dia sebagai sinton positif. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan sinton ya, maka kita arahkan sinton-sinton ini menjadi senyawa awal yang sesuai sebagaimana dapat Anda lihat pada tabel kemarin ya. Jadi ada tabel sinton dan senyawa awal yang sudah saya berikan kemarin. Jadi kalau sintonnya A, apa reagennya? Kalau sintonnya B, apa reagennya atau senyawa awalnya? Jadi berdasarkan tabel tersebut kita sudah bahas minggu lalu bahwa sinton positif dapat diarahkan menjadi asam salisilat ya. Kemudian sinton negatif ini dapat kita arahkan menjadi senyawa metanol. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa senyawa awal yang dapat digunakan untuk mensintesis metil salisilat adalah asam salisilat dan metanol. Nah, kemudian bagaimana seandainya jika industri yang Anda pimpin suatu saat nanti ya, mana tahu kan, nah, ingin memproduksi asam salisilat. Di sini kan yang kita bahas di pertemuan minggu lalu, bagaimana membuat metil salisilat? Metil salisilat dapat dibuat dari asam salisilat dan metanol. Metanol dapat dibeli di pasaran ya. Asam salisilat juga tersedia di pasaran. Dapat tinggal beli asam salisilat, beli metanol, campurkan pakai katalis asam sulfat pekat biasanya melalui reaksi esterifikasi ya, dihasilkanlah metil salisilat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat asam salisilat? Nah, maka ketika kita ingin membuat asam salisilat ya, kita harus jadikan asam salisilat itu sebagai molekul target. Nah, jadi misalkan soalnya begini nanti.
bagaimana cara mensintesis metil salisilat dari bahan baku benzena. Nah, tentunya asam salisilat ini kan harus kita lakukan diskoneksi ya, atau harus kita lakukan analisis retrosintesis yang berikutnya. Dalam hal ini misalkan analisis yang kedua. Asam salisilat ini nantinya kita arahkan kemana bahan bakunya. Nah, bagaimana melakukan analisis retrosintesis asam salisilat? Maka kita perlu memahami di sini materi tentang diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik ini. Nah, jadi untuk memahami bagaimana melakukan analisis retrosintesis asam salisilat ya dan senyawa-senyawa aromatik lainnya, kita akan lakukan pendekatan diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik ya, terlebih dahulu saya akan melakukan review beberapa reaksi-reaksi penting pada benzena dan turunannya ya, supaya nanti lebih mudah Anda dalam memahami diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik. Karena diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik itu tidak akan bisa lepas dari pemahaman saudara terhadap beberapa reaksi-reaksi benzena dan turunannya ini. Nah, saya review kembali ya mengenai reaksi-reaksi substitusi pertama pada benzena. Jadi bagaimana memasukkan suatu gugus fungsi ke dalam cincin benzena ya. Ini adalah benzena. Jika Anda ingin masukkan gugus alkil ke dalam cincin benzena ya, misalnya Anda ingin membuat alkil benzena, apakah itu metil benzena, etil benzena dan alkil-alkil yang lain, maka Anda bisa lakukan dengan reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Di sini benzena direaksikan dengan suatu alkil halida ya, di mana nanti alkilnya akan masuk pada cincin benzena ya, menggantikan 1H pada cincin benzena, sehingga dihasilkanlah alkil benzena ini. Nah, reaksi yang kedua itu adalah asilasi Friedel-Crafts. Jadi apabila kita ingin membuat suatu asil benzena ya, suatu senyawa keton aromatik ya, apakah itu contohnya asetofenon atau keton-keton yang lain, maka kita reaksikan benzena melalui reaksi asilasi Friedel-Crafts. Di sini benzena kita reaksikan dengan suatu asil halida ya, RCOCl ya, R C O Cl gitu ya. Nah, di mana nanti gugus asil ini ya akan masuk pada benzena. Nah, ini dia. Sehingga dihasilkanlah hasil benzena. Nah, kemudian bagaimana membuat suatu senyawa aldehid aromatik? Kalau di atas itu kan asilasi untuk membuat keton aromatik. Untuk membuat aldehid aromatik, kita bisa gunakan reaksi formulasi ya. Kita reaksikan benzena ini dengan karbon monoksida dan HCl ya, menggunakan katalis LCl3. Jadi dalam hal ini gugus formil ya akan masuk kepada cincin benzena, sehingga akan dihasilkanlah suatu senyawa benzaldehid, suatu senyawa aldehid aromatik. Nah, kemudian bagaimana memasukkan gugus nitro ke dalam cincin benzena? Ini sudah kita bahas juga minggu lalu dan beberapa pertemuan sebelumnya ya, mengenai reaksi fungsionalisasi pada cincin benzena, salah satunya adalah reaksi nitrasi. Maka untuk memasukkan gugus NO2 kita reaksikan benzena dengan asam nitrat dengan katalis asam sulfat pekat ya begitu. Nah, kemudian bagaimana memasukkan klorin ke dalam benzena? Ya, kita tinggal reaksikan benzena dengan Cl2 ya, klorin dengan katalis NaCl3, sehingga dihasilkanlah kloro benzena. Reaksinya disebut sebagai klorinasi. Kalau tadi memasukkan nitro disebut nitrasi. Nah, kemudian bagaimana memasukkan gugus Br ke dalam benzena ya, maka kita bisa lakukan dengan reaksi brominasi. Dalam hal ini benzena kita reaksikan dengan Br2 ya, katalis FeBr3 ya, katalisnya. Maka akan dihasilkan bromobenzena. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin memasukkan gugus sulfonat ke dalam cincin benzena? Maka Anda bisa reaksikan benzena dengan sulfur trioksida dengan katalis asam sulfat pekat, sehingga dihasilkanlah senyawa yang disebut asam benzena sulfonat. Reaksi ini disebut reaksi sulfonasi. Nah, reaksi-reaksi substitusi pertama pada benzena ini penting untuk dipahami seandainya pada soal nanti disebutkan seperti ini.
perhatikan misalkan senyawa obat berikut. Sarankan analisis retrosintesis senyawa tersebut jika Anda diminta membuat senyawa tersebut dari suatu senyawa awal, yaitu senyawa benzena. Nah, jadi kalau tidak mengerti reaksi-reaksi ini, nanti Anda akan susah ya melakukan analisis retrosintesis hingga sampai kepada senyawa benzena. Jadi ini penting untuk dipahami. Nah, kemudian kita juga sudah belajar mengenai reaksi yang disebut dengan reaksi interkonversi gugus fungsi atau IGF, di mana beberapa senyawa turunan benzena yang tadi kita buat pada reaksi substitusi pertama ya, itu bisa kita ubah menjadi berbagai senyawa lainnya. Sebagai contoh di sini adalah klorobenzena. Jadi klorobenzena yang kita buat melalui reaksi klorinasi tadi yang saya lingkari warna hijau ini, itu ternyata dapat diubah menjadi fenol. Nah, di sini kan namanya bukan lagi fungsionalisasi tetapi IGF, interkonversi gugus fungsi. Jadi senyawa fenol itu dapat dibuat dari klorobenzena ya, dengan cara mereaksikan klorobenzena dengan sodium hidroksida pada temperatur 350 derajat Celcius ya, dan biasanya dengan tekanan tinggi juga ini ya, sehingga nanti di akhir reaksi ditambahkan dengan asam ya, akan dihasilkanlah senyawa fenol. Nah, kemudian ternyata senyawa fenol juga dapat dibuat dari asam benzena sulfonat. Jadi kalau tadi kita sudah mempelajari bahwa asam benzena sulfonat ini dibuat melalui reaksi sulfonasi, ternyata asam benzena sulfonat ini dapat diubah menjadi fenol dengan cara mereaksikan asam benzena sulfonat tadi dengan sodium hidroksida pada temperatur dan tekanan tinggi ya, nanti di akhir ditambahkan dengan asam sehingga dihasilkanlah senyawa fenol. Jadi banyak rute ternyata untuk mensintesis fenol ya sebagai bahan baku penting dalam industri farmasi ya. Nah, kemudian alkil benzena ini ya, itu juga dapat diubah ya menjadi senyawa asam karboksilat. Dalam hal ini adalah asam benzoat. Jadi gugus alkil pada alkil benzena, ya gugus R-nya ini, ketika dioksidasi ya, apakah biasanya menggunakan oksidator kuat ya, dan biasanya yang dipakai itu adalah Na2CR2O7 ya. Ini juga sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Na2CR2O7 dalam suasana asam ya, biasanya digunakan A2SO4. Maka gugus alkilnya akan dikonversi menjadi ya, akan teroksidasi menjadi gugus karboksil. Jadi alkil menjadi karboksil sehingga dihasilkanlah senyawa asam benzoat. Reaksi ini juga dipakai nantinya dalam sintesis beberapa senyawa obat ya. Nanti kita akan lihat pada contoh latihan soal ya. Nah, kemudian asil benzena atau keton aromatik tadi ya yang kita dapatkan melalui reaksi asilasi Friedel-Crafts ya, itu juga dapat dikonversi menjadi suatu senyawa alkohol ya. Misalkan ini ya. Nah, tentu dengan apa nih reaksinya? Dengan suatu reduktor ya. Dan reduktor yang biasa dipakai adalah NaBH4 ya. Nah, jadi nanti di akhir reaksi ditambahkan dengan air atau asam ya biasanya ya. Maka kita akan dapatkan produk alkohol. Alkohol apa ini? Sekunder, primer, atau tersier? Ini adalah alkohol sekunder. Karena kan ini keton ya. Keton direduksi jadi alkohol sekunder. Sebaliknya kalau alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan senyawa keton. Nah, selanjutnya senyawa benzaldehid atau aldehid aromatik ini juga dapat mengalami reduksi juga ya. Reaksinya sama, kita bisa reaksikan dengan NaBH4 juga ya. Jadi dengan NaBH4, kemudian di akhir reaksi kita tambahkan dengan air atau dengan asam encer ya, maka akan dihasilkan senyawa alkohol. Dalam hal ini alkohol yang dihasilkan adalah alkohol primer ya. Nah, tepatnya adalah benzil alkohol. Nah, kemarin kan pernah minggu lalu ya kita membahas tentang analisis retrosintesis benzil benzoat ya, suatu senyawa yang digunakan sebagai insect repellent atau penolak serangga
Kan bahan bakunya itu adalah benzil alkohol dan juga benzoil klorida. Nanti coba dicek lagi ya materi pertemuan sebelumnya. Nah, kalau ditanya dari mana datangnya benzil alkohol, ya kita bisa lihat dari sini. Ternyata benzil alkohol dapat dibuat dengan mereduksi senyawa benzaldehid ya, menggunakan NaBH4. Dari mana benzaldehid dibuat? Benzaldehid ternyata dapat dibuat dari benzena. Nah, kemudian asil benzena ya, gugus asil pada asil benzena ini atau keton aromatik ini juga bisa direduksi menjadi alkil benzena ya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana mereduksi asil menjadi alkil. Nah, ada dua reaksi reduksi yang biasa digunakan. Ada yang disebut dengan reaksi reduksi Clemmensen ya. Clemmensen nanti akan kita bahas juga ini. Kemudian yang kedua adalah reaksi Wolff-Kishner. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, kemudian bagaimana dengan nitrobenzena? Bagaimana reaksi konversinya? Nah, untuk nitrobenzena ini sangat banyak sekali ya reaksi IGF yang dapat kita lakukan. Karena terlalu banyak, maka kita tidak bisa tuliskan di slide ini. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah reaksi-reaksi konversi gugus nitro ya, yang sudah kita bahas sebenarnya pada materi pertemuan 2 mengenai reaksi IGF. Nanti silakan ditonton kembali ya videonya. Nah, di mana dalam hal ini gugus NO2 nitro ya yang terdapat pada nitrobenzena itu dapat kita konversi menjadi gugus amino atau gugus amina ya, sehingga dihasilkanlah senyawa anilin. Dalam hal ini konversi dilakukan menggunakan suatu reduktor ya. Adapun reduktor yang kita gunakan bisa menggunakan gas hidrogen dengan katalis vanadium karbon, atau bisa juga menggunakan suatu senyawa timah ya, logam timah Sn dalam suasana asam, atau bisa juga menggunakan logam besi dalam suasana asam. Nah, ini akan mereduksi NO2 menjadi NH2. Nah, selanjutnya anilin ini ya, itu juga dapat dikonversi menjadi suatu senyawa ionik yang disebut dengan garam diazonium ya, dengan bereaksi sodium nitrit dan asam sulfat pekat, di mana garam diazonium ini itu mempunyai suatu gugus N2 positif yang sifatnya mudah lepas, sehingga apabila kita reaksikan dengan air ya, biasanya dengan temperatur agak tinggi ya, maka air itu dapat menyerang karbon yang mengikat gugus N2 tadi, kemudian gugus N2-nya akan lepas dalam bentuk gas nitrogen, sehingga dihasilkanlah senyawa fenol. Nah, jadi sangat banyak sekali rute yang bisa ditempuh untuk mensintesis senyawa fenol ya. Nah, kemudian apabila garam diazonium direaksikan dengan suatu alkohol, misalkan metanol, maka gugus OR dari alkohol itu akan masuk pada cincin benzen menggantikan gugus N2 positif, sehingga dihasilkanlah suatu senyawa ether aromatik. Dalam hal ini disebut anisol ya. Nah, apabila direaksikan dengan tembaga sianida, maka gugus sianida ini akan masuk sehingga dihasilkanlah senyawa benzena nitril. Nah, kemudian untuk bagaimana garam diazonium ini dapat diubah menjadi senyawa-senyawa diazo ya. Senyawa-senyawa diazo ini merupakan senyawa penting dalam proses pembuatan zat warna dan juga indikator dalam titrasi kompleksometri ya. Jadi beberapa proses titrasi juga menggunakan senyawa diazo sebagai indikatornya ya, indikator dalam proses titrasi. Ini akan kita bahas nanti pada pertemuan 5 ya, mengenai pembentukan garam diazonium dan senyawa diazo. Nah, kita simpulkan ya, dari rute-rute itu ada beberapa rute penting yang harus Anda memang kuasai. Yang pertama adalah rute sintesis fenol ya. Jadi ada 3 rute sintesis fenol yang tadi sudah kita bahas ya. Fenol dapat dibuat dari klorobenzen ya. Jadi gugus Cl ini dapat diubah menjadi OH ya dengan reaksi ini. Nah, fenol juga dapat dibuat dari suatu asam benzena sulfonat ya.
Jadi gugus sulfonat dapat diubah menjadi OH ya, sehingga dihasilkan fenol dengan menggunakan reaksi sama dengan reaksi pada reaksi di atas ya. Tapi mungkin tahapan reaksinya nanti akan berbeda ya. Nah, kemudian fenol juga dapat dibuat dari garam diazonium. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi. Di mana garam diazonium ini dapat dibuat dari suatu senyawa anilin ya. Dan senyawa anilin ini dapat dibuat melalui reduksi ya, reaksi reduksi senyawa nitrobenzena. Di mana ketiga senyawa bahan baku ini baik klorobenzena maupun asam benzena sulfonat maupun nitrobenzena itu semuanya dibuat dari senyawa benzena ya. Jadi ini dibuat melalui reaksi klorinasi ya, yang pertama. Yang kedua dibuat melalui reaksi sulfonasi. Kemudian yang ini dibuat melalui reaksi nitrasi. Nah, dari ketiga rute ini mana yang sering dipilih? Nah, maka yang sering dipilih yaitu adalah rute yang pertama ya. Meskipun beberapa buku juga menjelaskan tentang rute kedua, namun tentunya untuk rute ketiga ini kalau kita pilih ya, maka rutenya terlalu panjang ya, akan menghabiskan banyak biaya dan juga banyak waktu untuk mensintesis fenol ini ya. Hanya jika kita sebelumnya sudah membuat senyawa-senyawa amina atau anilin ini, mungkin kita bisa membuat fenol dari sini. Tetapi kalau tidak ada niat untuk membuat nitrobenzen atau anilin atau garam diazonium, sebaiknya sintesis fenol tidak dilakukan melalui rute ketiga ini. Anda bisa menggunakan rute pertama atau rute kedua ya. Nah, kemudian rute sintesis yang penting lainnya tadi sudah dibahas ya, itu adalah rute sintesis benzaldehid dan salisil aldehid. Salisil aldehid ini adalah nama dagang dari 2-hidroksi benzaldehid. Nah, jadi ini adalah benzaldehid. Reaksi nomor 1 itu adalah sintesis benzaldehid. Dan reaksi sintesis nomor 2 itu adalah sintesis salisil aldehid atau 2-hidroksi benzaldehid. Nah, kedua senyawa ini merupakan senyawa penting dalam bahan baku industri farmasi ya. Nanti Anda akan pelajari ya apa contohnya ya. Banyak senyawa-senyawa obat yang dibuat menggunakan bahan baku kedua senyawa ini. Bagaimana benzaldehid dapat disintesis melalui benzena? Kita bisa lakukan sintesis benzaldehid tersebut menggunakan reaksi formulasi Getterman-Koch ya. Di mana pada reaksi formulasi Getterman-Koch ini ya, kita mereaksikan benzena dengan campuran gas karbon monoksida dan asam klorida. Nah, dengan katalis AlCl3. Dari mana gugus formil ini bisa terbentuk? Gugus formil pada benzaldehid ini bisa terbentuk akibat reaksi antara karbon monoksida ya. Karbon monoksida itu strukturnya seperti ini. Karena ikatannya 3, maka karbon ini menjadi bermuatan negatif. Oksigen karena tangannya 3 nih bermuatan positif. Nah, ini adalah struktur dari karbon monoksida. Karbon monoksida ini gas yang sangat beracun ya. Berbeda dengan karbon dioksida, kita masih bisa toleransi ya sampai konsentrasi berapa, tapi kalau karbon monoksida ini sangat beracun. Nah, kita reaksikan dengan HCl ya. Maka nanti karbon yang bermuatan negatif ini akan menyerang hidrogen yang bermuatan parsial positif di sini. Sehingga Cl lepas. Nah, apa produknya nih? Tentu produknya adalah C rangkap 3 O bermuatan positif. C-nya tadi menyerang H, berarti C-nya berikatan dengan H ya. Nah, begitu. Cl-nya karena sudah putus ikatannya dengan H, sehingga dia bermuatan negatif. Nah, selanjutnya bentuk produk yang bermuatan positif ini tidak stabil. Kenapa? Atom O kan cenderung bermuatan negatif. Tapi di sini bermuatan positif. Maka untuk menstabilkan struktur ini ya, ikatan rangkap ini akan cenderung nanti pindah ke atom O ya. Sehingga O-nya menjadi netral, ikatan rangkap 3-nya karena putus 1 menjadi ikatan rangkap 2.
Nah, sehingga Cl nanti akan mudah dia masuk ke sini. Nah, sehingga dihasilkan apa nih? Kita lihat produknya. C O H, di sini Cl. Nah, jadi gugus formil itu dihasilkan dari sini ya, melalui reaksi antara karbon monoksida dengan HCl. Sehingga dihasilkan nanti gugus formil ini ya dengan AlCl3. Cl-nya akan putus ya. Cl-nya akan putus berikatan dengan AlCl3 ya. Nah, sehingga nanti gugus formil ini dapat masuk ke benzena sehingga dihasilkanlah benzaldehid. Nah, ini adalah bagaimana membuat benzaldehid melalui reaksi formulasi Getterman-Koch ya. Nah, yang kedua, ternyata reaksi formulasi Getterman-Koch ini tidak dapat diaplikasikan untuk benzena yang memiliki substituen seperti gugus fenol ya, senyawa fenol. Pada senyawa fenol itu kan terdapat gugus hidroksi atau pada senyawa anisol misalnya. Anisol tadi gimana strukturnya? Nah, di sini ada OCH3. Nah, itu tidak dapat diaplikasikan untuk senyawa-senyawa benzena tersubstitusi hidroksi dan metoksi. Oleh karena itu, kemudian ditemukanlah reaksi yang berikutnya yaitu reaksi Getterman. Apa bedanya Getterman-Koch dengan reaksi Getterman? Pada reaksi Getterman ya, CO dan HCl digantikan oleh HCN dan HCl. Nah, kemudian katalisnya tetap sama ya, AlCl3, yang di atas juga AlCl3 nih ya. Nah, di akhir reaksi nanti ditambahkan dengan H2O. Nah, jadi ini juga reaksi formulasi ya, di mana formil masuk kepada cincin benzena. Nah, perbedaannya terletak pada reaksi yang digunakan ya. Karena pada yang pertama tadi itu menggunakan reaksi COHCl dengan katalis AlCl3, pada reaksi yang kedua menggunakan reaksi HCN-HCl. Jadi kalau ingin membuat salisil aldehid, kita jangan menggunakan reaksi Getterman-Koch, tapi gunakanlah reaksi Getterman. Nah, ini dua reaksi yang sangat penting dipahami pada proses sintesis benzaldehid dan salisilaldehid sebagai bahan baku senyawa obat. Nah, berikutnya adalah rute sintesis asam salisilat dan asam benzoat. Jadi agak berbeda ya rute sintesis antara asam benzoat dan asam salisilat. Untuk sintesis asam benzoat itu dapat dilakukan melalui oksidasi alkil benzen. Jadi kalau kita punya alkil benzena, contohnya toluena atau metil benzena, itu dapat dioksidasi menjadi asam benzoat menggunakan suatu oksidator ini. Atau rute lainnya adalah kita bisa buat asam benzoat dari bromobenzena. Nah, cuman rute ini agak lebih rumit dibandingkan rute yang pertama. Karena kita harus membuat reaksi Grignard terlebih dahulu. Jadi kan alkil halida RX ditambah dengan Mg jadinya RMGX. Nah, ini adalah R-nya, ini Mg-nya, X-nya adalah halidanya adalah Br. Nah, ini agak rumit ya dan membutuhkan kondisi reaksi yang sangat khusus dan spesifik di sini karena kita membuat reaksi Grignard. Baru kemudian reaksi Grignard ini direaksikan dengan gas CO2 sehingga dihasilkanlah asam benzoat. Dalam hal ini tentunya rute pertama untuk diskoneksi pada senyawa aromatik itu akan lebih dipilih. Nah, bagaimana untuk sintesis asam salisilat? Untuk metode sintesis asam salisilat, rute yang terkenal atau yang disarankan itu adalah rute yang disebut dengan reaksi sintesis Kolbe. Pada rute ini, senyawa fenol ya direaksikan dengan reaksi ini ya melalui beberapa tahap reaksi. Ini ada 3 tahap reaksi. Pertama direaksikan dengan sodium hidroksida, kemudian produknya direaksikan dengan CO2, setelah itu direaksikan dengan asam sulfat ya, barulah dihasilkan suatu senyawa asam salisilat, asam benzoat. Kalau bahan bakunya asam salisilat gunakan nanti rute sintesis Kolbe. Berarti kalau dia asam salisilat diarahkan ke fenol karena fenol merupakan bahan baku untuk sintesis asam salisilat. Tapi kalau dia asam benzoat, arahkan dia kepada alkil benzena. Nah, ini adalah gambaran bagaimana produksi asam salisilat secara industrinya. Jadi ini ada beberapa reaktor yang kita bisa lihat ya.
Ini produknya ini apa nih? Adalah asam salisilat. Ya. Jadi asam salisilat ini bentuknya ya, hablur berwarna putih ya. Nah, bagaimana asam salisilat diproduksi ya di industri? Yang pertama Anda bisa perhatikan di sini ya. Jadi campuran fenol dan sodium hidroksida ya itu dialirkan melalui pipa ke dalam suatu reaktor ya. Sehingga di dalam reaktor ini terjadilah reaksi antara fenol dengan sodium hidroksida ya. Apa reaksi yang terjadi? Nah, fenol dan sodium hidroksida ya itu akan menghasilkan sodium fenolat, suatu ion fenolat ya. Nah, selanjutnya setelah menjadi sodium fenolat ya atau ion fenolat ya, maka ke dalam reaktor tadi ya yang sudah berisi sodium fenolat, selanjutnya dialirkanlah gas karbon dioksida ya. Nah, karbon dioksida ini dialiri dengan tekanan tertentu atau laju aliran tertentu yang bisa diatur menggunakan kompresor ya. Nah, sehingga terjadi reaksi antara sodium fenolat dengan karbon dioksida ya. Sehingga dihasilkanlah sodium salisilat ya. Nah, selanjutnya sodium salisilat ini kemudian dialiri ya, sehingga pada titik ini nanti kemudian akan direaksikan dengan asam sulfat ya, sehingga sodium salisilat ini nanti kemudian dikonversi menjadi asam salisilat. Jadi nanti di reaktor ini ya dia akan bereaksi dengan asam sulfat ya, kemudian dihasilkan asam salisilat ya. Nah, seperti itu gambaran bagaimana asam salisilat ini diproduksi pada skala industri ya. Nah, ini reaksi yang penting berikutnya ini adalah reaksi sintesis alkil benzena. Pada reaksi sintesis alkil benzena ini ya, kita bisa perhatikan bahwa alkil benzena dapat dibuat melalui reaksi alkilasi Prelokraft ya. Jadi benzena ditambahkan isopropil klorida, maka nanti akan dihasilkan isopropil benzena. Kemudian yang kedua, alkil benzena juga dapat dibuat melalui reaksi asilasi. Loh, kok bisa asilasi padahal dia alkil kan? Nah, tetapi asilasi di sini kemudian dilanjutkan dengan reduksi Clemmensen. Pada reaksi asilasi yang masuk adalah hasilnya. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya ya. Anda bisa perhatikan ini sama ya, struktur hasilnya ya yang masuk. Nah, kemudian hasil ini ya kita reduksi akan dihasilkan alkil. Nah, kita perhatikan dalam ini 1, 2, 3 ya, ada 3 karbon, di mana karbon nomor 1 merupakan gugus karbonil ini, karbon nomor 1. Nah, ketika kita reduksi dengan atau melalui reduksi Clemmensen, gugus karbonil ini akan berubah menjadi CH2. Anda perhatikan karbon nomor 1 pada senyawa alkil benzena produknya ini. Jadi karbon nomor satunya dari karbonil berubah menjadi CH2. Nah, itu dapat dilakukan menggunakan reduksi Clemmensen. Cara yang berikutnya kita dapat lakukan reaksi asilasi tapi diikuti dengan reduksi Wolff-Kishmer. Sebenarnya ini mirip dengan reduksi Clemmensen di atas ya. Apa perbedaannya dengan reduksi Wolff-Kishmer? Setelah jadi asil benzena ini direduksi dengan menggunakan pereaksi yaitu senyawa hidrazin dalam suasana basah. Nah, jadi itu perbedaan antara reduksi Clemmensen dan reduksi Wolff-Kishmer. Produknya sama gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan materi inti kita yaitu diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik. Jadi di sini saya sebut bagian 1 karena nanti akan ada bagian 2. Pada pertemuan 5 kita juga akan masih membahas diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik ya. Tetapi tentunya dengan materi selanjutnya ya, lanjutan dari materi ini. Kalau pada diskoneksi ester dan amida pada pertemuan 3 minggu lalu kita sudah membahas mengenai tabel sinton dan senyawa awal pada diskoneksi senyawa ester dan amida ya. Di sini ada juga tabel sinton dan senyawa awal pada diskoneksi senyawa aromatik monosubstitusi. Apa artinya monosubstitusi itu? Artinya pada benzena itu hanya terdapat satu substituen ya.
Contohnya adalah alkil benzena. Jadi pada benzena itu hanya terdapat satu alkil saja. Toluen misalnya, atau asetofenon, atau benzaldehid, atau nitrobenzen, atau klorobenzena dan lain sebagainya. Kapan tabel ini kita pakai atau bagaimana cara menggunakan tabel ini? Kita langsung saja latihan ya. Misalkan ada senyawa aromatik isopropil benzena. Anda disuruh bagaimana melakukan analisis retrosintesis terhadap isopropil benzena. Bagaimana cara melakukannya? Maka seperti biasa kita harus melakukan analisis retrosintesis. Kita tuliskan panah seperti ini ya. Nah, bagian apa yang kita diskoneksi? Kalau ester kemarin jelas yang didiskoneksi ikatan CO ester. Amida jelas yang didiskoneksi ikatan CN amida. Nah, maka kalau senyawanya merupakan benzena monosubstitusi, kita melakukan diskoneksi pada ikatan antara cincin benzenanya dengan substituennya. Dalam hal ini substituennya kan alkil ini, isopropil. Maka kita lakukan diskoneksi di sini. Nah, gitu. Ikatan apa yang kita putuskan? Ikatan apa yang kita diskoneksi? Yang kita diskoneksi dalam hal ini adalah ikatan karbon-karbon. Maka kita tuliskan di sini CC, artinya kita melakukan diskoneksi ikatan karbon-karbon. Ada nggak reaksi yang digunakan nanti untuk menyatukan ikatan itu lagi? Atau memasukkan gugus alkilnya kembali? Ada, namanya reaksi alkilasi. Sehingga kita bisa beri label di sini ya, CC alkilasi. Artinya nanti untuk mereaksikannya kita dapat gunakan reaksi alkilasi. Nah, kita sudah belajar bahwa ketika suatu ikatan pada suatu molekul didiskoneksi, maka akan dihasilkan sinton. Nah, bagian mana yang akan kita arahkan menjadi sinton negatif? Apakah bagian cincin benzenanya atau bagian gugus alkilnya? Dalam hal ini, yang diarahkan menjadi sinton negatif adalah bagian cincin benzenanya. Maka sini kita buat sinton negatif. Maka bagian alkilnya menjadi sinton positif. Di mana muatan positifnya kita letakkan di karbon yang ada di ujung, nomor 1, atau karbon yang ada di tengah. Sinton positifnya kita letakkan pada karbon yang ada di tengah. Karena kan yang putus tadi, Anda lihat nih ikatan yang putus tadi yang kita diskoneksi, itu kan ikatan karbon yang di tengah ini ya. Kalau kita kasih nomor 1, 2, 3. Jadi yang putus itu kan ikatan karbon nomor 2. Maka karbon nomor 2 yang menjadi sinton positifnya. Jadi salah kalau nanti seandainya Anda memberi label muatan positifnya di sini salah ya. Nah, ini contoh yang salah, jangan diikuti. Nah, ini contoh yang benarnya. Nah, setelah kita dapatkan sinton negatif benzena itu selalu diarahkan menjadi benzena. Artinya senyawa awal yang dapat kita gunakan untuk mensintesis isopropil benzena adalah senyawa benzena. Bagaimana dengan sinton positifnya? Anda bisa gunakan tabel tadi. Nah, nih, kalau senyawanya alkil benzen, sinton positifnya alkil, maka kemana alkilnya diarahkan? Alkilnya diarahkan menjadi alkil halida. Nah, sehingga dalam hal ini ya, kita bisa arahkan alkil tadi menjadi sinton positif tadi menjadi isopropil klorida. Dengan demikian dapat diketahui bahwa isopropil benzena dapat disintesis menggunakan senyawa awal atau bahan baku benzena dan isopropil klorida. Nah, bagaimana dengan senyawa asetofenon ya? Kita coba nih. Ikatan mana yang kita diskoneksi? Ikatan antara cincin benzenanya dengan substituennya. Nah, maka ikatan ini yang akan kita diskoneksi. Ikatan apa itu? Ikatan karbon. Bagaimana memasukkan gugus asil itu kembali? Maka kita bisa gunakan reaksi asilasi, ya. Jadi di sini kita gunakan asilasi. Nah, kemudian apa yang akan menjadi sinton positif? Ya, tentu sama ya, cincin benzenanya
kita arahkan menjadi sinton negatif ya. Kemudian gugus asilnya kita arahkan menjadi sinton positif. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian sinton negatif kita arahkan ke benzena. Sedangkan sinton positifnya kita arahkan ke, Anda bisa lihat tabel. Nah, contohnya adalah ini. Senyawanya adalah asetofenon. Kita lihat nih sinton positifnya. Sinton positifnya seperti ini ya. Maka diarahkan kemana nih? Ke asil halida. Tinggal tambahin Cl ya. Maka nanti sinton positifnya ya, itu dapat Anda arahkan ke asil halida. Dalam hal ini asil halidanya adalah asetil klorida. Nah, jadi dari situ Anda tahu bahwa asetofenon atau senyawa keton aromatik ini ya dapat dibuat dari benzena dan asetil klorida. Bagaimana untuk senyawa yang di bawah benzaldehid? Anda bisa lakukan di rumah nanti ya. Tentu yang didiskoneksi ikatan ini ya. Nah, kemudian ikatan apa yang didiskoneksi? Ikatan karbon-karbon. Bagaimana memasukkan gugus karbon formilnya ya? Itu nanti melalui reaksi formilasi. Silahkan lanjutkan di rumah dengan cara yang sama seperti cara yang di atas ya. Nah, begitu juga untuk klorobenzena ini ya. Silahkan nanti dilanjutkan di rumah untuk latihan ya. Maka Anda bisa lakukan diskoneksi pada ikatan karbon dan Cl-nya ya. Ikatan apa yang kita putuskan? Karbon dan Cl-nya. Untuk memasukkan Cl tadi ke dalam cincin benzena, kita gunakan reaksi apa nanti? Kita gunakan reaksi klorinasi. Nah, bagaimana dengan senyawa nitrobenzena? Ya, sama kita diskoneksi di sini ya. Yang kita diskoneksi berarti ikatan apa ini? Ikatan CN-nya ya. Nah, ikatan karbon nitrogennya. Untuk memasukkan gugus nitronya pakai reaksi apa? Reaksi nitrasi ya. Silahkan dilanjutkan bagaimana sintonnya. Kemudian gunakan tabel di awal tadi untuk menentukan apa senyawa awalnya atau bahan baku yang dapat digunakan. Nah, sulfonasi juga sama di sini ya. Silahkan lanjutkan di rumah. Reaksi memasukkan gugus sulfonat tadi kita sebut sebagai sulfonasi. Silahkan dilanjutkan di rumah. Oke. Nah, selanjutnya, apakah suatu benzena yang mengandung satu substituen atau monosubstitusi semuanya langsung dapat dilakukan pendekatan diskoneksi? Jawabannya tidak. Jadi dalam hal ini kenapa bisa didiskoneksi semuanya? Karena ada reaksi yang dapat digunakan untuk memasukkan gugus tersebut. Sehingga kita bisa putuskan, nanti kita bisa masukkan dengan mudah. Akan tetapi apabila pada cincin benzena terdapat gugus yang tidak dapat dimasukkan gugus tersebut secara langsung, maka kita tidak dapat gunakan pendekatan diskoneksi. Sebagai contoh, nah kalau Anda punya senyawa fenol, apakah ada reaksi memasukkan gugus OH langsung ke dalam benzena? Yang sudah kita pelajari sebelumnya belum ada kan? Jadi tidak lazim memasukkan gugus OH langsung ke dalam cincin benzena. Nah, maka ketika itu tidak lazim, menjadi suatu yang salah apabila saudara nantinya langsung melakukan diskoneksi di sini. Nah, ini suatu yang salah. Mengapa salah? Kan tidak lazim tuh. Tidak ada reaksi yang lazim yang digunakan untuk memasukkan gugus OH secara langsung ke dalam cincin benzena. Tidak ada reaksi hidroksilasi fenol, hidroksilasi benzena ya. Yang ada kan reaksi apa tuh? Reaksi klorinasi ada tadi, nitrasi ada ya. Nah, bagaimana? Maka untuk kasus seperti ini Anda tidak dapat melakukan pendekatan diskoneksi secara langsung, tapi lakukanlah pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan IGF. Nah, jadi ada yang disebut dengan pendekatan IGF. Nah, pendekatan interkonversi gugus fungsi. Kita tahu di awal tadi sudah kita jelaskan bahwa rute sintesis fenol itu kan ada 3 ya yang sudah kita bahas tadi.
Nah, mau pilih rute yang mana? Yang lazim tadi saya katakan rute yang pertama saja yang mudah. Fenol dapat dibuat dari klorobenzena. Maka fenol ini sebelum kita lakukan diskoneksi ya, kita lakukan pendekatan IGF terlebih dahulu. Kita konversi dulu fenolnya, ya. Kita IGF terlebih dahulu. Menjadi apa? Menjadi klorobenzena. Nah, jadi fenolnya di IGF dulu menjadi klorobenzena. Karena kita tahu di awal tadi bahwa klorobenzena dapat dikonversi menjadi fenol. Nah, setelah jadi klorobenzena, baru kita bisa melakukan pendekatan diskoneksi di sini. Seandainya Anda disuruh, soalnya begini, bagaimana membuat fenol dari benzena? Kalau hanya dengan IGF kan baru sampai klorobenzena. Maka di sini, kalau sudah jadi klorobenzena, baru kita bisa diskoneksi. Kenapa kita bisa diskoneksi di sini? Ya, karena ada reaksi untuk memasukkan Cl secara langsung ke dalam cincin benzena, ya, yaitu reaksi klorinasi. Jadi dalam hal ini ikatan yang kita diskoneksi adalah ikatan CCl, ya. Nanti reaksi memasukkannya itu disebut reaksi klorinasi. Apa sintonnya nih? Ya, nanti Anda lanjutkan di rumah ya. Sinton negatifnya tadi diarahkan ke benzena, ya. Kemudian Cl-nya menjadi sinton positif. Nah, kemudian reagennya bagaimana? Lihat tabel yang pertama tadi, tabel sinton dan senyawa awal pada diskoneksi senyawa aromatik monosubstitusi. Silahkan nanti senyawa awalnya apa, Anda lihat tabel, kemudian tentukan senyawa awalnya di rumah. Nah, begitu juga dengan asam benzoat ya. Pendekatan yang lazim untuk analisis retrosintesis asam benzoat adalah kita tidak mendiskoneksi langsung, meskipun bisa saja kita diskoneksi secara langsung, tetapi kalau untuk asam benzoat kita lebih cenderung untuk melakukan IGF terlebih dahulu asam benzoat ini ya menjadi alkil benzena. Nah, jadi gugus karboksil di IGF terlebih dahulu menjadi gugus alkil. Nah, setelah jadi gugus alkil, barulah kita lakukan diskoneksi ikatan karbon-karbon antara karbon benzena dan karbon alkilnya. Nah, jadi kita lakukan diskoneksi ikatan karbon-karbon di sini. Ada nggak reaksi memasukkan alkil ke dalam benzena? Ada. Nanti ada, kita bisa gunakan reaksi alkilasi. Nah, silakan Anda lanjutkan di rumah. Ini sudah kita bahas tadi ya. Sinton negatifnya berarti apa nih? Benzena. Dan sinton positifnya adalah gugus metilnya. Nah, apa senyawa awalnya? Nanti gunakan tabel ya. Anda tuliskan senyawa awalnya di rumah berdasarkan sinton ini ya. Nah, kemudian bagaimana pada butil benzena? Maka Anda bisa lakukan diskoneksi secara langsung atau tidak. Nah, kalau alkilnya rantai lurus seperti ini dan lebih dari 2 karbon, dalam hal ini kan 4 karbon, 1 2 3 4. Jadi kalau pada alkil benzena rantainya merupakan rantai lurus lebih dari 2 karbon ya, jumlahnya 3 atau 4, kita tidak bisa lakukan diskoneksi langsung. Artinya kita tidak bisa buat alkil benzena itu melalui reaksi alkilasi Prellcraft. Akan tetapi kita IGF terlebih dahulu. Kita IGF menjadi apa? Menjadi asil benzena. Nah, jadi sama ya 1 2 3 4. Karbon nomor satunya kita jadikan gugus karbonil. Nah, reaksi apa nih mengubah asil menjadi alkil? Ada 2 yang bisa kita pakai, ada reduksi Clemmensen, ada reduksi Wolff-Kishner tadi. Ya, nanti Anda bisa lihat di slide sebelumnya ya, kita sudah bahas itu. Jadi di sini kita bisa gunakan reduksi Clemmensen atau reduksi Wolff-Kishner ya. Nah, sudah jadi hasil baru kita bisa lakukan diskoneksi di sini ya. Di sini yang kita diskoneksi adalah ikatan karbon-karbon. Reaksinya apa nih? Reaksi asilasi nanti. Nah, sinton negatifnya adalah benzena dan sinton positifnya adalah, nah ini. Nanti Anda lihat tabel
Silakan diarahkan kemana sinton negatifnya, tentu jadi benzena, sinton positifnya jadi apa, silakan nanti dituliskan di rumah. Bagaimana kalau senyawa aromatiknya mempunyai dua substituen? Nah, jadi senyawa aromatik disubstitusi istilahnya, mempunyai dua substituen. Maka Anda bisa gunakan tabel ini nantinya ya. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana cara menggunakan tabel ini. Tapi sebelumnya ada yang Anda harus ingat, yaitu tentang pengarah orto, para, dan meta. Nah, nanti silakan diingat kembali ya, kenapa ini harus diingat. Misalkan Anda disuruh untuk melakukan analisis retrosintesis senyawa para nitrotoluen. Nah, ini adalah senyawa para nitrotoluen, di mana pada senyawa tersebut terdapat dua substituen. Yang pertama yang saya lingkari ini adalah substituen alkilnya. Substituen alkil, kalau kita lihat berdasarkan tabel, itu merupakan substituen pengarah ortopara. Mana dia alkil? Nah, ini alkil. R, alkil itu pengarah ortopara. Sedangkan substituen yang kedua, yaitu nitro ya. Kalau kita lihat dari tabel, mana nitro? Nih, NO2 yang warna merah ini. Kita cek di bawah ini, pengarah apa nih? Pengarah meta. Nah, jadi yang satu substituennya bersifat sebagai pengarah ortopara. Yang satu bersifat sebagai pengarah meta. Maka dalam hal ini, untuk melakukan analisis retrosintesis, tentu menjadi pertanyaan, yang mana ikatan yang akan kita potong terlebih dahulu? Substituen mana yang akan kita diskoneksi terlebih dahulu? Apakah metilnya atau nitronya? Maka untuk itu, Anda bisa mendengarkan penjelasan ini untuk memahaminya. Nah. Ingat tadi, metil, pengarah apa nih metil? Pengarah ortopara. NO2 ini pengarah apa? Pengarah meta. Saya buat kembalilah biar ingat. Sebenarnya ini juga sudah dijelaskan di video pertemuan 2 part 1 ya, mengenai fungsionalisasi pada senyawa benzena. Nanti ditonton juga lagi ya, kalau penjelasan ini kurang, karena saya hanya jelaskan sekali saja di sini. Di video yang kemarin ada 3 entah 2 contoh, 3 contoh kalau nggak salah saya kasih, sehingga lebih panjang penjelasannya nanti. Di sini satu saja saya kasih. Nah, menjadi pendekatan yang salah apabila saudara melakukan diskoneksi alkilnya terlebih dahulu. Nah, ini saya kasih contoh yang salah ya. Artinya nanti di ujian jangan contoh ini yang ditiru, ini contoh ini salah gitu ya. Nah, kenapa salah Pak? Nah, kita buat saja dulu, anggap saja ini Anda anggap benar di awal ya. Maka tentu nanti gimana nih sinton negatifnya, tentu benzenanya ada nitro ya. Karena yang kita potong atau yang kita diskoneksi adalah substituen alkilnya. Maka alkilnya CH3 menjadi sinton positif. Nah, setelah dapatkan sinton, ini kan kalau benzena negatif kita arahkan ke benzena ya, berarti senyawa awalnya adalah nitrobenzena. Tinggal hilangin saja negatifnya, tambahkan H di situ ya. Nah, kemudian alkil kalau positif itu bisa kita arahkan ke alkil halida. Nah, lihat tabelnya kalau masih lupa. CH3CCl. Kenapa pendekatan ini saya katakan salah? Karena ketika Anda ingin membuat molekul target ini ya, ini kita sebut sebagai molekul target, menggunakan bahan baku ini itu merupakan suatu yang impossible. Kenapa? Nah, kita coba kita buat reaksi sintesisnya. Bahan bakunya apa tadi? Nitrobenzena. Jadi bahan bakunya nitrobenzena. Kita reaksikan apa dengan apa nitrobenzenanya? Dengan CH3Cl. Nah, dengan 3TCl. Ini reaksi apa nih? Alkilasi ya. Reaksi alkilasi berarti apa katalis yang digunakan? AlCl3 misalnya. Nah,
Al, Cl3. Nah, kenapa pendekatan ini salah? Kita perhatikan. Tadi di awal saya sudah sebutkan gugus NO2 pengarah apa? Sifatnya pengarah meta. Nah, jadi gugus NO2 pada nitrobenzena itu sifatnya pengarah meta. Maka apa akibatnya ketika nitrobenzena kita reaksikan dengan metil klorida? Gugus metil pada metil klorida ini akan diarahkan oleh gugus nitro. Hei metil, nanti masuknya di 1,3 ya. Kenapa masuknya di 1,3 atau di posisi meta? Karena NO2 masuk di karena NO2 pengarah meta. Sehingga nanti dimasuknya di mana? 1, 2, 3. Nah, dia akan masuk di sini nanti. Sehingga produknya apa nih? NO2. Nah, dia akan masuk di sini nanti. CH3. Anda perhatikan struktur molekul target. Molekul targetnya apa tadi? Para nitrotoluen. Sementara kalau Anda lakukan diskoneksi dengan pendekatan seperti ini, maka tidak akan jadi produknya para nitrotoluen. Kenapa? Nitro adalah pengarah meta. Produknya akan jadi meta. Nah, makanya pendekatan ini pendekatan yang salah. Nah, gimana Pak pendekatan yang benarnya? Kita hapus dulu. Nah, maka pendekatan yang benarnya adalah kita lakukan diskoneksi pada gugus nitronya terlebih dahulu. Nah, jadi dalam hal ini yang kita potong adalah ikatan CN. Reaksinya reaksi apa nanti? Nitrasi. Nah, apa sintonnya? Sintonnya berarti begini ya. CH3. Kemudian di sini ada sinton negatif NO2, sinton positif. Nah, baru kita arahkan reagennya apa nih berarti? Alkil atau metil benzena atau toluen ya. Nah, berarti reaksinya senyawa awalnya adalah toluen. Dan NO2 kita arahkan kemana? Ke HNO3. Nanti lihat tabel, sinton positif NO2 itu diarahkan ke asam nitrat ya. Nah, sekarang kita coba buat sintesisnya. Toluen. Ya. Kita reaksikan toluen dengan asam nitrat. Apa katalisnya nih reaksi nitrasi? Masih ingat H2SO4 ya, asam sulfat. Nah, CH3 tadi sifatnya pengarah apa? Pengarah ortopara. Maka ketika toluen kita reaksikan dengan asam nitrat, gugus NO2-nya akan nanti diarahkan oleh gugus metil itu masuknya di orto atau di para. Berarti bisa masuk di 1,2 atau bisa masuk di 1,4. Jadi nanti nitronya bisa masuk di 2 atau di 4. Sehingga produknya merupakan campuran ketika dia masuk di 4 berarti jadinya para ya. Nah, kemudian ketika dia masuk di posisi 2 ya, maka jadinya produk orto. Nah, ini tinggal kita pisahkan ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan produk apa nih? Para nitrotoluen. Dan ini sesuai dengan struktur dari molekul target. Nah, ini beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis retrosintesis untuk senyawa benzena disubstitusi atau yang mengandung 2 substituen. Seandainya di soal dikatakan bagaimana mensintesisnya dari benzena, maka ini misalkan adalah analisis pertama, ya. Tentu kita akan buat analisis kedua. Nah, pada analisis kedua, tentunya toluen kita jadikan sebagai molekul target. Nah, tinggal kita lakukan diskoneksi di sini ya. Nah, lanjutkan di rumah.
Nah, berdasarkan analisis retrosintesis tersebut ya, dapat kita simpulkan bahwa rute sintesis para nitrotoluen menggunakan senyawa awal benzena adalah sebagai berikut ya. Jadi pada tahap awal benzena itu direaksikan terlebih dahulu dengan suatu alkil halida, dalam hal ini adalah metil klorida ya, menggunakan katalis AlCl3 sehingga terjadi reaksi alkilasi di mana gugus metil itu akan masuk ke dalam cincin benzena sehingga dihasilkan senyawa toluena ya. Nah, kemudian toluena ya, pada senyawa ini ya, gugus alkil ini bersifat sebagai pengarah ortopara. Nah, sehingga ketika selanjutnya kita lakukan reaksi substitusi kedua ya, maka dalam hal ini reaksi nitrasi ya, maka gugus nitro yang berasal dari asam nitrat ini akan masuk pada posisi orto. Dalam hal ini adalah 1,2 dan juga bisa masuk dalam posisi para ya. Sehingga dihasilkan campuran produk ortopara. Nah, tinggal dipisahkan ya, maka nanti kita akan dapatkan produk yang diinginkan yaitu para nitrotoluen. Apabila kemudian saudara melakukan pendekatan yang di bawah ini ya, kita lakukan reaksi nitrasi duluan, baru kemudian dilanjutkan dengan alkilasi. Kalau yang di atas alkilasi duluan, baru dilanjutkan dengan nitrasi. Nah, apa yang terjadi ketika kita masukkan gugus nitronya terlebih dahulu, maka produk yang dihasilkan adalah nitrobenzen. Dalam hal ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gugus nitro ini merupakan gugus pengarah meta ya, sehingga akibatnya ketika kemudian nitrobenzena ini dilanjutkan dengan reaksi alkilasi ya, maka gugus metil dari metil klorida ini akan masuk pada posisi meta atau posisi 1 di 3. Nah, tentunya orientasi letak substituen pada produk ini tidak sesuai dengan posisi yang diharapkan. Sebagaimana yang dapat Anda lihat pada struktur molekul target ya, bahwa targetnya adalah para nitrotoluen. Tetapi dengan pendekatan ini kita akan mendapatkan produk meta. Tentunya ini tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, gugus nitro merupakan gugus pendeaktivasi yang mungkin dapat menyebabkan reaksi alkilasi nitrobenzen tidak dapat berlangsung dengan mudah ya. Mungkin dapat berlangsung tapi lambat atau bisa jadi bahkan gagal reaksinya karena adanya gugus nitro pada cincin benzen itu akan mendeaktivasi cincin benzena sehingga reaksi substitusi berikutnya akan berlangsung menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Nah, jadi ini contoh pendekatan yang salah dalam analisis dalam melakukan sintesis para nitrotoluen ya. Sebagai contoh suatu senyawa benzena disubstitusi atau yang mengandung dua substituen. Untuk itu saudara perlu memahami ya kembali apa itu pengarah ortopara dan meta serta apa itu gugus pengaktifasi dan gugus pendeaktivasi. Nah, kemudian mengapa penting mempelajari rute sintesis para nitrotoluen ini dalam sintesa obat ya. Nah, para nitrotoluen itu merupakan bahan baku penting untuk mensintesis benzokain ya. Anda bisa lihat di sini, ini adalah para nitrotoluen ya, dengan beberapa tahapan reaksi itu akan dihasilkan suatu senyawa benzokain yang merupakan suatu anestetik lokal ya. Jadi dalam hal ini para nitrotoluen itu dapat dikonversi menjadi asam 4-nitrobenzoat melalui reaksi oksidasi dalam suasana asam ya. Maka Anda bisa perhatikan di sini gugus metil, gugus alkil pada para nitrotoluen itu berubah ya menjadi gugus karboksil sehingga dihasilkan senyawa asam 4-nitrobenzoat. Nah, ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam sintesis benzokain ya. Pada pendekatan pertama ya, kita mengubah terlebih dahulu gugus NO2-nya menjadi NH2 ya melalui reaksi reduksi. Nah, Anda bisa perhatikan reaksi yang digunakan bisa H2 ya menggunakan katalis vanadium dan karbon ya dapat mereduksi NO2 menjadi NH2 tanpa harus mereduksi gugus karboksilnya. Jadi kita dalam hal ini kita tidak ingin mereduksi karboksilnya, yang ingin kita reduksi adalah gugus nitronya menjadi gugus amino atau NH2. Nah, kemudian setelah jadi asam 4-aminobenzoat baru kemudian kita reaksikan dengan suatu alkohol, dalam hal ini adalah etanol menggunakan katalis asam sehingga terjadi reaksi esterifikasi di sini
di mana gugus OH dari asam amino 4 amino benzoat ini akan digantikan atau disubstitusi oleh gugus OR yang berasal dari alkohol. Sehingga akan dihasilkanlah senyawa ester yaitu senyawa benzokain. Pada pendekatan yang kedua, kita lakukan reaksi esterifikasi terlebih dahulu. Ya, di sini gugus asam karboksilat pada asam 4 nitrobenzoat itu dikonversi terlebih dahulu menjadi ester ya dengan cara mereaksikan asam 4 nitrobenzoat tersebut dengan senyawa etanol. Sehingga dihasilkanlah ester seperti ini ya. Baru kemudian senyawa ini kita reduksi menggunakan hidrogen ya, katalis vanadium karbon, sehingga nanti gugus NO2-nya ya itu berubah menjadi NH2. Nah, pendekatan mana yang nantinya akan dipilih ya tergantung dari ketersediaan bahan yang ada di laboratorium. Namun jika kita ingin melakukan analisis retrosintesis senyawa benzokain ini dengan pendekatan yang sudah kita pelajari dari awal ya, yaitu apabila pada suatu senyawa terdapat gugus ester, maka kemudian kita lakukan diskoneksi ester, baru kemudian kita arahkan ke diskoneksi yang lainnya seperti diskoneksi senyawa aromatik. Tentunya untuk proses ini kita akan lebih memilih pendekatan yang pertama. Nah, kemudian ini soal lainnya kita coba latihan ya. Ini adalah senyawa 4 nitrofenol ya. Kalau tadi kan 4 nitrotoluen, ini 4 nitrofenol. Bagaimana melakukan analisis retrosintesis senyawa ini ya? Kalau misalkan kita ingin mensintesisnya dari benzena, maka kita bisa lakukan diskoneksi pada ikatan CN. Nah, jadi OH-nya nggak bisa kita diskoneksi ya. Kenapa bisa kita diskoneksi nih pada ikatan CN-nya? Karena ada reaksi yang dapat digunakan untuk memasukkan gugus nitro tersebut kembali ya. Selain itu OH ini kan juga gugus pengarah ortopara, sehingga ketika kita diskoneksi gugus NO2-nya kemudian kita ingin masukkan ya, maka produk ini pasti dapat dihasilkan karena posisinya para. OH ini pengarah ortopara. Jadi kita dapat lakukan diskoneksi pada gugus nitronya. Di sini kita buat yang kita diskoneksi adalah ikatan CN. Reaksi untuk memasukkan gugus nitro tersebut merupakan reaksi nitrasi ya. Nah, setelah kita diskoneksikan maka akan dihasilkan suatu sinton ya. Dalam hal ini sinton negatifnya merupakan senyawa benzena monosubstitusi ini ya. Jadi sinton negatif, NO2-nya menjadi sinton positif. Nah, kemudian kita arahkan ke reagen yang sesuai ya. Dalam hal ini kita arahkan senyawa awalnya yaitu fenol ya. Kemudian NO2 kita arahkan menjadi asam nitrat ya. Nah, ketika misalkan soalnya diminta Anda mengarahkannya dari suatu senyawa benzena ya, maka Anda harus lanjutkan dengan analisis kedua. Jadi ini adalah analisis pertama ya. Nah, pada analisis kedua senyawa fenol itu dapat Anda arahkan ke senyawa apa? Apakah bisa didiskoneksi? Tidak ya. Kita sudah bahas pada awal-awal video ini ya, bahwa apabila kita ingin melakukan analisis retrosintesis senyawa fenol ya, kita akan lakukan pendekatan IGF terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita lakukan pendekatan IGF, di mana senyawa fenol ini kita arahkan dulu menjadi klorobenzena ya. Kita IGF menjadi klorobenzena. Nah, baru kemudian ini bisa kita diskoneksi. Nah, sehingga diskoneksinya ikatan apa nih? CCl ya. Untuk memasukkan Cl-nya itu reaksinya klorinasi ya. Nah, sehingga sintonnya apa nih? Sintonnya ini ya, sinton negatifnya. Nah, kemudian sinton positifnya adalah Cl ya. Nah, sehingga ini kita arahkan senyawa awalnya menjadi benzena ya. Dan Cl2. Nah, jadi ini adalah pendekatan analisis retrosintesis ya.
yang dapat digunakan untuk melakukan analisis retrosintesis molekul target para nitrofenol. Nah, berarti nanti reaksinya bagaimana ya? Tentu kita awali dari sini ya. Benzena kita reaksikan dulu dengan Cl2 ya. Biasanya menggunakan katalis FeCl3 sehingga dihasilkan klorobenzena. Kemudian klorobenzena ini di IGF ya menjadi fenol ya. Reaksi yang digunakan itu ada NaOH ya, biasanya pada temperatur tinggi sekitar 350 derajat Celcius. Terakhir ditambahkan dengan asam ya, maka akan jadi fenol. Baru fenol kemudian direaksikan dengan asam nitrat ya melalui reaksi nitrasi, maka gugus nitro ya dari asam nitrat ini akan masuk ke posisi orto dan para karena gugus OH adalah pengarah orto para. Barulah kemudian campuran produk itu kita pisahkan sehingga nanti akan diperoleh molekul target ini yaitu para nitrofenol. Nah, kenapa kita membahas rute sintesis para nitrofenol di sini ya, karena kita harus melakukan pendekatan yang tepat ya untuk pendekatan yang tepat untuk sintesis ortonitrofenol itu adalah pendekatan yang di atas ya, rute yang di atas ini kita perhatikan. Jadi benzena direaksikan dengan klorin terlebih dahulu menggunakan katalis FeCl3, maka akan dihasilkan senyawa klorobenzena. Klorobenzena ini apabila direaksikan dengan sodium hidroksida pada temperatur 350 derajat Celcius, itu nanti akan menghasilkan senyawa sodium fenolat, di mana sodium fenolat ketika direaksikan dengan asam ya, maka akan dihasilkan senyawa fenol. Nah, baru kemudian senyawa fenol ini kita nitrasi sehingga nanti gugus nitronya bisa masuk di posisi ortopara ya. Kenapa? Karena OH adalah pengarah ortopara, sehingga produk yang dihasilkan di sini adalah campuran produk ortopara. Nah, kemudian kita lakukan pemisahan produk sehingga diperolehlah senyawa yang diinginkan yaitu para nitrofenol. Nah, pendekatan di bawah ini merupakan pendekatan yang salah ya, karena apabila kita reaksikan nitrasi terlebih dahulu ya, maka gugus nitro ini kan sifatnya adalah pengarah meta, sementara produk yang kita inginkan merupakan produk dengan posisi substituennya terletak pada posisi para atau 1,4 ya. Maka ketika saudara reaksikan ini ya, tentu nanti produk yang dihasilkan merupakan produk meta. Dalam hal ini orientasi letak substituen tidak sesuai dengan posisi yang diharapkan. Selain itu, gugus nitro merupakan gugus pendeaktivasi ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mungkin dapat menyebabkan reaksi klorinasi nitrobenzena ini tidak dapat berlangsung dengan mudah ya, atau bisa jadi gagal reaksinya. Sehingga pendekatan yang benar ini adalah yang di atas. Nah, kenapa perlu mempelajari rute sintesis para nitrofenol ya? Para nitrofenol ini merupakan bahan baku penting untuk sintesis paracetamol ya, suatu antipiretik dan analgetik, yang mana pada rute sintesis paracetamol ini kita bisa amati bahwa para nitrofenol ya itu dapat dikonversi menjadi para aminofenol, di mana gugus nitro pada para nitrofenol ini kita reduksi sehingga dia akan dihasilkan senyawa para aminofenol. Jadi gugus nitronya direduksi menjadi NH2. Kemudian melalui reaksi asetilasi ya, itu gugus NH2 ini dapat menyerang ya gugus asetil dari asam asetat anhidrat sehingga nanti dihasilkanlah senyawa paracetamol ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana analisis retrosintesis pada molekul target asam salisilat ya. Ini adalah molekul target yang ingin kita sintesis. Dalam melakukan analisis retrosintesis ya, kita dapat melakukan diskoneksi CC pada gugus karboksilnya, karena sudah kita bahas sebelumnya pada saat membahas reaksi sintesis Kolbe ya, bahwa asam salisilat itu dapat dibuat dari fenol ya, melalui suatu reaksi sintesis Kolbe, yaitu reaksi karboksilasi ya, memasukkan gugus karboksil yang berasal dari CO2 ya ke dalam cincin fenol. Jadi kita bisa lakukan diskoneksi di sini. Nanti untuk memasukkannya ya, itu kita bisa lakukan reaksi yang disebut dengan sintesis Kolbe. Jadi supaya nggak lupa boleh dituliskan di sini.
Nah, apa sinton yang dihasilkan dari proses diskoneksi ini ya? Saudara bisa arahkan ke bentuk ini ya. Ini sinton negatifnya berarti. Nah, kemudian gugus karbonil ini kita arahkan menjadi sinton positifnya ya. Nah, sinton ini yang sinton negatif itu bisa kita arahkan ke senyawa fenol ya. Kemudian sinton yang positif itu kita arahkan ke karbon dioksida. Nah, jadi tinggal giniin aja ya. Ini kan begini ikatan rangkap. Kemudian hilangin atom H yang ada di atom O yang satu lagi ya. Kemudian kita kasih ikatan rangkap sehingga jadi karbon dioksida. Jadi asam salisilat ini bisa dibuat dari fenol ya, yang direaksikan dengan karbon dioksida tentunya dengan beberapa pengkondisian ya, seperti misalnya fenolnya harus direaksikan dulu dengan basa ya sehingga terbentuk ion fenolat, baru kemudian direaksikan dengan gas karbon dioksida ini ya. Kemudian terakhir ditambahkan dengan asam ya, barulah jadi nanti asam salisilat. Ya, silahkan nanti dipelajari kembali mengenai rute sintesis Kolbe ya, yang sudah dibahas sebelumnya pada awal video ini. Nah, kemudian bagaimana kalau pertanyaannya Anda diminta untuk membuat asam salisilat dari benzena ya? Maka tentunya kita lakukan analisis yang berikutnya, analisis kedua. Dalam hal ini fenol kita jadikan sebagai molekul target ya pada tahapan ini. Kita sudah bahas tadi sebelumnya bahwa fenol ini tidak bisa didiskoneksi secara langsung ya. Kita lakukan pendekatan IGF terlebih dahulu untuk mengkonversi gugus OH menjadi Cl ya. Dalam hal ini klorobenzen kan itu dapat diubah menjadi fenol ya. Nah kemudian baru kita bisa lakukan diskoneksi di sini ya, diskoneksi ikatan CCl sehingga untuk memasukkannya apa nih, reaksinya klorinasi ya, boleh dibuat di sini supaya tidak lupa. Klorinasi. Nah, apa sintonnya nih? Sinton negatifnya ya tentu cincin benzena ya, menjadi sinton negatif, kemudian Cl-nya ini menjadi sinton positif. Nah, kemudian kita arahkan ke reaksi atau senyawa awal yang sesuai ya, dalam hal ini adalah benzena ya dan Cl2 ya. Berdasarkan pendekatan diskoneksi ini ya, kemudian kita bisa sarankan rute sintesis untuk asam salisilat adalah sebagai berikut ya. Jadi pertama kali kita lakukan reaksi klorinasi terhadap benzena sehingga dihasilkanlah klorobenzena ya. Nah, kemudian klorobenzena ini kita konversi menjadi senyawa fenol menggunakan reaksi sodium hidroksida ya pada temperatur 350 derajat Celcius. Kemudian diakhiri dengan penambahan asam ya. Maka dihasilkanlah senyawa fenol ini. Nah, senyawa fenol ini kemudian kita reaksikan dengan karbon dioksida ya melalui suatu tahapan reaksi yang disebut dengan sintesis Kolbe ya. Pertama kita reaksikan dengan NaOH, maka akan dihasilkan sodium fenolat, kemudian sodium fenolat direaksikan dengan CO2 ya, akan menghasilkan sodium salisilat, kemudian direaksikan dengan asam ya, asam sulfat ya, maka akan dihasilkanlah senyawa asam salisilat. Nah, demikianlah beberapa contoh analisis retrosintesis dan rute sintesis yang dapat dipilih untuk mensintesis senyawa-senyawa benzena di substitusi atau yang mengandung dua substituen. Oke, demikianlah pembahasan mengenai diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik. Pada video part 2 nanti akan dibahas mengenai contoh-contoh latihan soal untuk melakukan analisis retrosintesis menggunakan kombinasi pendekatan diskoneksi ester dan amida serta diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik ya untuk beberapa molekul senyawa obat.
Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.